I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai karakter dasar para generasi muda dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Apa sih era revolusi industri 4.0 itu? Sebagai contoh, pada zaman sekarang kan sudah banyak kita temui baik di industri ataupun di rumah makan cepat saji itu sudah menggunakan robot sebagai pengganti manusia. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu contoh era revolusi industri 4.0. Jadi yang akan saya tekankan di sini itu implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai karakter dasar para generasi muda seperti kita ini dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Apakah kita sudah siap dengan era revolusi 4.0 dan juga apakah kita sudah siap untuk menyaring dampak positif dan negatif dalam era revolusi industri 4.0 ini sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi mari kita bahas. Pancasila yang merupakan ideologi negara merupakan perwujudan nilai-nilai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, nilai Pancasila ini harus senantiasa diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Dalam nilai-nilai Pancasila terdapat poin-poin kehidupan seperti ketaatan dalam beragama, cara memanusiakan manusia, hidup beradab dan beretika, kerjasama, gotong royong, toleransi, simpati, empati, bersikap bijak dalam segala sesuatu, sampai memimpin dengan adil. Jika semua poin pada nilai Pancasila ini mampu diterapkan pada diri setiap warga negara, niscaya negara Indonesia akan mampu bersaing di era evolusi industri 4.0 dengan kontribusi dari generasi pembangun bangsa yang beradab dan beragama. Menurut Megawangi, dalam Ilmu Barok tahun 2008, ada 9 nilai-nilai karakter Pancasila yang perlu diajarkan kepada generasi muda, yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan kebenaran, yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, yang ketiga, amanah, yang keempat, hormat dan santun, yang kelima, kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, selanjutnya yang keenam, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan, yang kedelapan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir, toleransi dan cinta damai. Dengan melekatnya nilai karakter Pancasila ini, generasi muda akan menjadi agen perubahan yang berkarakter juga berakhlak mulia. Penerapan nilai-nilai Pancasila menurut Anggraini tahun 2020, maka dari itu 5 butir yang terdapat di Pancasila dapat ditetapkan dengan cara yang pertama, memiliki agama dan menjalankan ibadah, kemudian berbakti kepada Tuhan, tidak akan memaksa seseorang untuk masuk ke agama yang dianutnya karena seseorang berhak memiliki agama yang diinginkannya. Yang kedua, menghormati perbedaan sosial, termasuk banyak ras, agama, dan lainnya, serta menjaga sopan santun dan karakter dalam segala situasi. Yang ketiga, mencintai tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan pemerintah atas kedaulatan rakyat dan memberikan pertimbangan. Yang kelima, senantiasa berusaha membantu orang yang membutuhkan bantuan, menghormati pendapat yang berbeda walaupun bertentangan dengan pendapat kita. Kita harus saling menghargai hasil musyawarah dan harus memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri dan orang lain. Baiklah, setelah mendengar penjelasan saya tadi, mungkin yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah upaya yang dapat dilakukan generasi muda untuk membuat perubahan adalah dengan menggunakan pemikiran kritis, membuat inovasi terbaru tentang budaya Indonesia dengan memanfaatkan media sosial atau internet dalam pelaksanaannya, serta memanfaatkan arus informasi untuk membiasakan dan mengenalkan nilai-nilai karakter Pancasila kepada lebih banyak orang melalui media sosial. Lalu Yunika Triwardani pada tahun 2013 juga menyatakan bahwa generasi muda harus bisa memanfaatkan pemikiran kritisnya dengan menggunakan fasilitas teknologi
digital informasi yang semakin maju untuk mempersiapkan inovasi-inovasi baru dalam membangun negara. Maka dapat disimpulkan bahwa generasi muda adalah agent of change yang berpotensi melakukan perubahan besar untuk negara yang jika dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka akan terjadi perubahan dengan hasil yang lebih baik dan lebih bernilai kebangsaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.